Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di abad ke-13 Masehi ada salah seorang salafus saleh kita yang begitu dikenal di seluruh dunia dan tentu saja di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1292 Masehi dan meninggal pada tahun 1350 Masehi. Beliau adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal di negeri ini adalah kitab Al-Fawaid. Dalam kitab Al-Fawaid itu di abad 13 Masehi beliau menyebut dan melukiskan kondisi-kondisi psikologis yang terjadi pada seseorang yang kalau kita ukur dan kita cek kondisi-kondisi psikologis kita, mungkin kita memiliki satu di antara sekian banyak yang mau saya sebut itu. Kondisi itu terjadi karena seseorang melakukan sesuatu. Nah, jamaah rahimakumullah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid tentang kondisi-kondisi atau dampak-dampak psikologis yang mungkin terjadi bahkan pasti terjadi pada seseorang yang melakukan sesuatu. Kata beliau, yang pertama, kondisi atau dampak psikologis yang pertama, orang itu tidak banyak mendapatkan ilham, ide dan petunjuk. Jadi pada saat dalam hidupnya tiba-tiba dia membutuhkan ide, solusi, ilham, tiba-tiba tidak masuk ke dalam pikiran, perasaan dan jiwanya. Yang kedua, pikirannya kacau. Yang ketiga, daya ingatnya lemah. Bukan karena sejak lahir lemah ingatan, bukan. Tetapi pada periode tertentu setelah dia melakukan sesuatu itu, tiba-tiba daya ingatnya melemah. Yang keempat, waktunya hilang sia-sia. Yang kelima, dibenci oleh manusia. Yang keenam, hubungannya dengan Tuhan semesta kehidupan Allah Subhanahu wa taala merenggang. Yang ketujuh, doa dan permintaan-permintaan dalam hidupnya tidak dikabulkan. Yang kedelapan, hatinya keras. Yang kesembilan, rezeki dan umurnya hilang berkahnya. Yang kesepuluh, sulit menguasai, bahkan untuk mendapatkan ilmu itu sulit. Yang ke-11, dihinakan oleh orang-orang yang memusuhinya. Yang ke-12, dadanya sesak, bukan oleh sebab-sebab yang bersifat fisiologis atau biologis, tetapi dadanya sesak oleh karena persoalan-persoalan yang bersifat psikologis, bersifat kejiwaan. Yang ke-13, diuji dengan teman-teman jahat yang merusak hati dan menyia-nyiakan waktunya. Yang ke-14, cemasnya berkepanjangan. Yang ke-15, sumber rezekinya sulit. Dan yang 16, hatinya selalu tergoncang. Saya menulis catatan ini kurang lebih 4-5 tahun yang lalu di Facebook saya. Ketika saya menulis, rasanya saya melihat diri saya 1-16 dari sekian banyak yang beliau deskripsikan dalam kitab Al-Fawaid. Rasanya saya dan mungkin kita juga semua di ruangan ini pernah terkena 1 di antara 16, 2 di antara 16, bahkan mungkin 16-16-nya kena kita. Pertanyaannya, kalau kita terkena sekian banyak itu, kemana kita hendak mengobati diri kita? Ya Mas. Kalau kita terkena sekian banyak itu, kemana kita hendak menyembuhkan luka batin kita? Jamaah. Tadi saya kutipkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 35 ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Waktu kita berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, doa kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah ketika kami berada di bulan Rajab dan Sya'ban, dan permintaan kita adalah
wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sekarang kita semuanya sudah sampai di bulan Ramadan. Itu artinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan ketika doa kita sudah dikabulkan? Melihat dan mengukur kondisi-kondisi rohani kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pelakunya tidak banyak mendapatkan petunjuk, pikirannya kacau, waktunya hilang sia-sia, kemudian cemas berkepanjangan, susah menguasai ilmu, hatinya keras, doanya tidak dikabulkan, hatinya terguncang dan segala macam. Kata beliau, itu adalah dampak psikologis ketika manusia melakukan hal-hal yang merusak dirinya, yaitu perbuatan dosa. Dosa itu dua. Apa yang Allah perintahkan tidak kita kerjakan, dan apa yang Allah larang malah kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena 16 itu jamaah sekalian, sesungguhnya sekaranglah kita berada di bulan Ramadan, bisa mengobati diri kita dengan ibadah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa beribadah secara maksimal, sebanyak mungkin, sebaik mungkin, dan konsisten mungkin, seluruh kondisi-kondisi rohani itu, luka batin atau penyakit-penyakit atau kondisi jiwa kita tidak akan bisa disembuhkan jamaah. Oleh karenanya beruntunglah kita bertemu dengan Ramadan. Secara khusus dalam waktu 29 atau 30 hari, secara kolektif tidak hanya orang-orang Islam, bahkan orang-orang non-Muslim pun merasakan suasana ibadah di bulan Ramadan. Mestinya kita maksimalkan ibadah Ramadan. Bulan Ramadan itu satu, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah secara keseluruhan adalah vitaminnya rohani manusia. Ibadah secara keseluruhan adalah gizi rohaninya manusia. Atau ibadah secara keseluruhan itu makanannya rohani manusia. Kalau rohani itu kekurangan makanannya, kurang vitaminnya dan kekurangan gizinya, seperti badan kekurangan vitamin, kita mengenal istilah avitaminosis, maka badan itu akan lemah, lemes dan tidak bertenaga. Rohani manusia itu kalau sudah kekurangan ibadahnya, tidak banyak beribadah, dia akan kehilangan kesabarannya, akan kurang keikhlasannya, akan kurang keistiqomahannya, bahkan sebaliknya terkena kondisi-kondisi yang tadi saya sebut. Yang kedua, kita berkepentingan agar di bulan Ramadan ini tidak hanya beribadah sebanyak-banyaknya, tetapi kita lakukan ibadah itu sebaik mungkin. Sekali lagi, sebaik mungkin. Salat sudah, puasa tentu saja akan kita usahakan. Begitu juga membaca Al-Quran, kita mesti melakukannya sebaik mungkin. Dulu di tahun 1800-an, sebuah pengajian digelar di Pendopo Kabupaten Jepara. Yang mengisi pengajian itu bukan orang sembarangan. Orang-orang Jawa Tengah, orang Jepara memanggilnya dengan Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat. Siapa beliau? Ayah beliau adalah Kiai Haji Umar. Kiai Haji Umar itu adalah tangan kanan Pangeran Diponegoro yang memimpin seluruh ulama yang berjuang bersama Diponegoro. Kiai Haji Muhammad Soleh Darat ini adalah guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu itu Raden Ajeng Kartini sedang mengikuti pengajian di Pendopo Kabupaten Jepara itu. Selesai pengajian, Raden Ajeng Kartini kemudian mengatakan, "Mbah Kiai, mohon jenengan berkenan menulis terjemahan dan tafsir Al-Quran. Kami ini orang-orang Jepara hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi kami tidak tahu maksudnya dan apa yang mesti kami lakukan dengan Al-Quran." Demikianlah juga kita. Kita mesti berusaha agar Ramadan tahun ini interaksi kita dengan Al-Quran mesti berkualitas. Kita sudah sama-sama mengerti membacanya, tetapi maksudnya apa yang Allah inginkan dengan Al-Quran, kita mesti memperbaiki dirinya. Malik bin Dinar, seorang salafus soleh, kita mengatakan, "Wahai orang-orang yang dekat dengan satu surat Al-Quran, wahai orang-orang yang dekat dengan dua surat di Al-Quran, apa yang telah kalian lakukan dengan kedekatan kalian dengan satu surat atau dua surat Al-Quran?" Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua itu, kita berkepentingan agar semua ibadah, termasuk tadi membaca Al-Quran, menjadi bukan hanya banyak tetapi menjadi lebih baik kualitasnya. Dan yang ketiga, kita berkepentingan agar ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu menjadi jauh lebih konsisten. Kita sudah sama-sama pernah belajar. Dulu kita konsisten sebulan, tidak konsisten 6 bulan. Konsisten setahun, tidak konsisten 3 tahun. Kita sudah pernah belajar pola ketidakkonsistenan kita. Mudah-mudahan tahun ini, tahun 1444 Hijriah atau 2023, kita mulai meminta agar kita jauh lebih konsisten dalam beragama. Sebab keistiqomahan itu adalah kunci dari jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam surat 41 pada ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan beristiqomah, kelak malaikat akan turun kepada dia dengan mengatakan janganlah engkau takut dan jangan engkau khawatir. Para ulama tafsir mengatakan kapan malaikat turun, di antara penjelasannya adalah inda nuzulul maut, pada saat kita di detik-detik sakaratul maut. Orang yang istiqomah itu Allah dampingi dengan malaikat yang pada detik-detik itu malaikat akan mengatakan jangan engkau takut terhadap apa yang kau tinggalkan dan jangan engkau khawatir apa yang akan terjadi nanti setelah kematian. Kalau orang berbekal iman dan istiqomah beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu minta iman, beribadah dan bertakwa kepada Allah sekonsisten mungkin, sebaik mungkin dan sebanyak mungkin, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.